kapanpun, dimanapun, asal kau sertaku. Ku siap melayanimu, Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Tiba waktunya bagi kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah yang memang kita siapkan di rumah-rumah ya, seperti jemaat mula-mula. Sebelum kita membaca merenung firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Kristus, kami sebentar akan merenungkan firman Tuhan. Bila Roh Kudus berbicara lewat firman Tuhan akan kami renungkan dan kami baca, sehingga kami tetap kuat dan tenang, tetap teguh menghadapi situasi yang ada saat ini. Kami tetap bersandar hanya kepada Tuhan. Hamba menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membaca dua bagian firman Tuhan. Di 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Kemudian dari Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat pertama dan kedua. Saya akan membacakan 2 Tawarikh 7 ayat 11 sampai 15 berkata demikian. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Kemudian dari Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 dan 2 berkata demikian. Untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Amin. Ya, Pengkhotbah pasal 3 ini menekankan tentang bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Ya, ada waktu untuk lahir, menangis, tertawa, meninggal, dan seterusnya. Dan Pengkhotbah menekankan sebetulnya tentang kesia-siaan dalam hidup. Bahwa segala sesuatu sia-sia itu kalau di luar Tuhan. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Nah, oleh sebab itu Pengkhotbah menekankan bahwa dari awal kita lahir sampai kita akhirnya selesai hidup kita ini ada jeda waktu. Di mana jeda waktu yang cukup panjang atau pendek atau singkat itu banyak diisi dengan banyak kegiatan manusia, menanam, ada menangis, ada tertawa, ada masalah dan macam-macam dalam kehidupan ini. Dan Paulus menekankan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Dan kita tahu bahwa saat ini situasi kita adalah waktunya kita sedang mengalami corona. Di mana-mana corona, pagi siang malam kita bicara tentang corona atau wabah yang sedang menjalar di dalam dunia ini. Nah, tetapi kitab Tawarikh juga menjelaskan bahwa yang namanya wabah itu bukan baru saat ini saja. Kalau saya namanya corona, dulu penyakit sampar. Bahkan dalam Tawarikh menegaskan bahwa kalaupun Tuhan mau, dia bisa kirimkan tuh belalang untuk melahap semua hasil bumi. Atau Tuhan tidak kirimkan hujan atau hujan terus-menerus, itu adalah kedaulatan Tuhan. Dan dulu pun Tuhan juga mengirimkan penyakit sampar yang dahsyat sehingga ribuan bahkan puluhan ribu orang mati karena penyakit sampar. Dan saat ini kita sedang mengalami wabah corona, di mana corona menjadi momok saat ini. Tapi kalau kita sebetulnya lebih tenang,
Sebetulnya corona bukan suatu barang yang baru, hanya namanya saja yang baru. Selesai corona juga akan ada mungkin ke depan wabah-wabah yang lain, berbagai macam penyakit yang lain. Satu datang, menghilang, datang yang lain mungkin yang lebih dahsyat lagi. Dan penyakit wabah ini bukan baru saat ini, sejak zaman perjanjian lama pun penyakit itu sudah begitu rupa. Ribuan orang mati, penyakit sampar, kemudian ada wabah penyakit SARS dan macam-macam, banyak sekali sakit penyakit. Demam berdarah lah, itu sakit penyakit yang muncul yang membunuh banyak ribuan orang. Dan itu memang sudah waktunya saat kita mengalami corona. Tetapi ada waktunya juga kita bebas dari corona. Ingat, badai pasti berlalu, corona juga pasti berlalu. Yang penting adalah saat ini bagaimana umat Tuhan menyikapi wabah ini dengan tenang, dengan percaya, sekaligus waspada, menjaga hidup kita, bagaimana cara kita hidup, sehingga kita menang mengatasi segala sesuatu. Janji Tuhan adalah bahwa bagi setiap orang percaya, Tuhan akan menyertai sampai akhir zaman. Ketika kita menjadi orang Kristen, Tuhan tidak menjadikan tidak ada sakit penyakit, tidak ada badai. Sakit penyakit kita alami, kesulitan, tantangan tetap kita alami. Tetapi bagi orang percaya, setiap tantangan, entah itu corona, sakit penyakit, atau kanker, atau apa saja, itu justru merupakan kesempatan bagi kita mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Dan seandainya Tuhan pun izinkan kita mengalami corona, bukan berarti Tuhan tidak berkuasa. Tapi lewat itu, kita diajar untuk penuh penyerahan kepada Tuhan. Nah, sebab itu kalau kita melihat tadi di dalam kitab 2 Tawarikh, bahwa ketika menghadapi berbagai macam masalah atau secara adanya penyakit sampar tadi yang begitu membunuh ribuan orang, dan dalam kitab Tawarikh tadi bahwa Tuhan menjadikan kepada Salomo bahwa jikalau yang pertama umat merendahkan diri. Jadi mungkin selama ini banyak umat yang meninggikan diri sendiri selama ini, termasuk kita orang-orang percaya saat ini. Corona ini merupakan khotbah singkat dari Tuhan bagi kita. Selama ini mungkin kita menyatakan orang percaya, tapi kita mungkin lebih percaya pada harta, jabatan, gedung-gedung yang tinggi dan kemewahan segala sesuatu sehingga kita meninggikan diri. Sudah waktunya semua umat percaya bersatu, merendahkan diri. Yang kedua, istri katakan berdoa. Jadi berdoa itu penting. Berdoa artinya adalah penyerahan kepada Tuhan. Komunikasi kita dengan Tuhan, bahwa doa itu berarti bahwa saya tidak mampu, Tuhan saya tidak mampu. Itu saya berdoa pada Tuhan, meminta, memohon kepada Tuhan. Jadi merendahkan diri, berdoa. Kemudian yang ketiga, selalu mencari wajah Tuhan. Carilah wajahku. Jadi itu adalah kalau merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, mencari wajah Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan, mencari wajah Tuhan. Mungkin selama ini banyak umat percaya tidak mencari wajah Tuhan. Harus mencari muka Tuhan, jangan mencari muka manusia. Tapi carilah muka Tuhan, cari wajah Tuhan, berharap pada Tuhan, memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu sangat penting sekali. Selalu kita beribadah, tapi kita tidak mencari Tuhan, tapi sesuatu yang lain yang kita cari. Carilah wajah Tuhan. Kemudian yang keempat dikatakan, berbaliklah dari jalan-jalan yang jahat. Kadang-kala kita kelihatan seperti orang baik, kelihatannya seperti rohani, tapi justru banyak hal yang kita lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga begitu adalah hal-hal yang jahat. Mungkin telinga kita tidak kurang tajam untuk menolong seseorang yang sedang mengalami kesusahan. Kita sibuk dengan keakuan dan keegoisan kita sehingga hati nurani kita tertutup untuk memiliki belas kasihan terhadap sesama kita. Sehingga ketika Tuhan berbicara bahwa hendaklah kamu merendahkan diri, yang pertama, kedua berdoa, ketiga carilah wajah Tuhan, dan keempat berbalik dari jalan-jalan yang salah. Jadi penegasan kembali bagaimana kita menghadapi situasi saat ini, menghadapi virus corona ini sebagai umat percaya. Seluruh umat percaya harus bersatu berdoa, yaitu merendahkan, yang pertama merendahkan diri,
kedua terus berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kita mengalami pertobatan masalah. Nah, kalau ini terjadi, maka Tuhan akan mendengarkan dari sorga. Kemudian Tuhan mengampuni dosa dan akhirnya memulihkan negara kita, memulihkan negeri ini. Jadi mari kita bersatu padu, seluruh orang percaya, berdoa menyerahkan negara kita dalam tangan Tuhan, negeri kita, sekaligus kita sama-sama berdoa mencari wajah Tuhan. Dan ingat, kita harus punya keyakinan yang kuat bahwa corona pasti berlalu, badai pasti berlalu, ya. Sehingga penegasan adalah dua hal yang harus kita lakukan. Pertama secara rohani, kedua secara jasmani. Secara rohani tadi kita berdoa, merenungkan firman Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan terus berdoa supaya Tuhan meluputkan negeri kita dan memulihkan negeri kita. Kita selalu bersatu padu mencari wajah Tuhan, memohon kepada Tuhan bersama-sama supaya pulihkan negeri ini dan corona segera berlalu dari negeri kita sehingga mengalami pemulihan secara utuh. Dan yang kedua, secara rohani kita terus tenang, berdoa, tidak panik, tidak stres, karena stres ini juga akhirnya akan mengurangi imunitas kita. Ya, jadi kita tetap sukacita, hati yang gembira adalah obat. Kita yakin, percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Corona berlalu, badai berlalu, ribuan tahun lalu sampar-sampar berlalu, maka pasti corona juga akan berlalu. Kita hanya perlu sabar, hidup dalam doa, penyerahan kepada Tuhan. Dan secara fisik, ya, yang ketiga secara fisik kita harus ya hidup bersih dan juga mengikuti anjuran pemerintah, ya, menjaga jarak untuk sementara kita di karantina, jangan terlalu banyak pergi kemana-mana kalau tidak penting. Istirahat cukup, makan cukup, minum vitamin yang dianjurkan, vitamin E atau vitamin C dan segala sesuatu yang menyehatkan tubuh kita. Dan terutama jangan stres, ya. Nah, kalau ini kita lakukan secara jasmani dan rohani, dan dalam masalah rohani, maka yakinlah segala sesuatu ada waktunya. Waktu apa? Waktu corona berlalu dan kita kembali sukacita, kita mengalami pemulihan. Yakin bahwa Tuhan pasti menolong kita. Sekarang waktunya kita merendahkan diri bersama-sama, terus menerus merendahkan diri, berdoa terus. Tuhan pasti menolong kita. Ingat, badai pasti berlalu. Kita harus tenang, di dalam tenang percaya di letak kekuatan kita. Percaya karena Tuhan pasti menolong kita. Amin. Immanuel, Tuhan beserta kita. Ya. Tuhan akan terus menolong kita sampai pada akhirnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Kristus, saya menyerahkan Tuhan negara kami yang sedang mengalami musibah, bersama-sama juga dengan dunia internasional yang mengalami virus corona. Tuhan Yesus menolong Bapak Presiden kami, seluruh jajarannya yang terkait. Tuhan menolong supaya berikan hikmat di dalamnya sehingga virus ini bisa berlalu dan banyak orang-orang mengalami kesembuhan di dalam Tuhan. Tuhan tolong negara kami, Tuhan tolong Presiden kami, berikannya kekuatan, kesehatan, hikmat di dalam Tuhan, sehingga dapat menolong bangsa ini keluar dari masalah yang cukup besar ini. Terima kasih Bapa dalam surga, menyerahkan seluruh umat percaya dalam tangan Tuhan. Berikan kekuatan hikmat untuk terus mendukung pemerintah di dalam berdoa sehingga kami keluar dari prahara ini. Terima kasih Bapa, berikan kami semua kekuatan, kesembuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpuji namamu selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kapanpun, dimanapun, asal kau sertaku, ku siap